yang 5 waktunya penuh dengan orang-orang yang berjemaah sholat di situ, di tempat yang penuh dengan es. Ada 1,8 miliar orang Islam di seluruh dunia hari ini, dari 7,6 miliar penduduk dunia. Yang beriman hanya 1,8 miliar. Dan 1,8 miliar itu alhamdulillah kita termasuk di dalamnya. Alhamdulillah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Baginda Rasul bersabda, siapa mengucap la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Meskipun ada 2 golongan orang Islam di hari kiamat, tambah 1 golongan kafir, 3. Wa kuntum azwajan thalathah. Kamu di hari kiamat dibagi 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok orang mukmin yang bertakwa. Mereka masuk surga tidak diperiksa-periksa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah giring orang bertakwa masuk surga serombongan, enggak diperiksa-periksa. Kata Nabi, rombongan pertama masuk surga. Miftahul jannah biyadi, kunci surga di tanganku, kata Nabi. Dan bersama Nabi bisab'ina alaf min ummati, ada 70.000 umatku, kata Nabi, yang satu rombongan dengan aku. Nabi-nabi lain belum. Nabi Musa, Nabi Isa semua belum. Kenapa? Pertanyaan, kenapa kita umat Nabi bisa 70.000 orang mendului nabi-nabi yang lain bersama Rasulullah SAW? Karena kita ini punya pekerjaan yang serupa dengan nabi-nabi dulu. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kamu itu umat terbaik yang dikeluarkan Allah untuk manusia. Tapi Allah nggak katakan antum khairu ummah, tapi kuntum khaira ummah. Ada kerja. Kalau kun itu ada kerja. Kalau antum khairu ummah, kamu otomatis lahir langsung jadi umat terbaik. Tapi Allah sayangnya nggak bilang antum, Allah bilang kun. Kamu dijadikan Allah umat terbaik. Kenapa? Karena ada kerja di situ. Kalau kamu kerjakan kerja itu, kamu jadi umat terbaik. Kalau kerjaan itu tidak kamu kerjakan, ya kamu tidak jadi umat terbaik. Apa kerjaannya? Ta'muruna bil ma'ruf. Memerintahkan orang untuk berbuat ma'ruf. Tidak boleh diam. Diam itu dalam Islam perak. Kalau dalam bahasa Inggris, orang Eropa mengatakan silent is gold. Diam itu emas. Dalam Islam enggak. Emas dalam Islam itu berbicara kebaikan. Falyakul khairan. Ngomong baik-baik. Bicara baik. Lebih baik daripada diam. Kalau nggak bisa bicara baik, falyaskut. Diam. Lebih bagus diam. Sukut lebih bagus. Tapi kalau bisa ngomong yang baik, lebih baik ngomong baik daripada diam. Jadi dalam Islam diam itu perak. Silent is silver. Dalam Islam bicara baik itulah yang dapat emas. Terus kita tanya, bicara baik itu apa? Apa yang dibicarakan baik itu? Kata Allah dari Quran, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Tidak ada, walaupun ini kalimat tanya, adakah kata-kata yang lebih baik daripada perkataan orang yang mengajak kepada Allah, mendakwahkan orang kepada Allah? Itu kalimatnya tanya, tapi itu artinya tidak, bimakna nafi. Jadi tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan orang yang mendakwah orang lain kepada Allah. Tidak ada. Jadi azan itu doanya yang diajar Nabi, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ya Allah yang telah menjadikan seruan azan sebagai dakwah yang sempurna. Jadi kata-kata baik itu ajak orang lain. Kenalkan dia sama Allah, kenalkan dia sama Nabi. Lebih baik ngomong begitu daripada diam. Jadi pertama tugas manusia agar menjadi kita ini umat terbaik,
ta'muruna bil ma'ruf, perintahkan orang untuk berbuat ma'ruf. Kenal dengan Tuhan, kenal dengan Nabi, sehingga makan cara Nabi, minum cara Nabi, tidur cara Nabi, pakai baju cara Nabi, naik kendaraan cara Nabi, hidup cara Nabi, apalagi sholat, puasa, zakat udah pasti. Mati cara Nabi, sudah mati pun masih cara Nabi juga. Sudah mati dikafankan, disolatkan, cara Nabi juga. Kenalkan dia. Itu namanya ta'muruna bil ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, cegah orang berbuat munkar. Jadi nggak bisa diam aja kita. Ada orang main judi depan masjid terus kita adem. Astaghfirullah Rabbal baro. Ya nggak begitu kerja kita. Orang main judi stop ya. Bantulah saudaramu yang zolim dan saudaramu yang dizolimi. Wah, sahabat bingung juga itu. Loh, ya Rasul, kalau membantu orang yang dizalimi, oke lah. Tapi membantu orang zolim gimana caranya? Berhentikan dia dari kezalimannya. Jadi harus ada kerja. Nggak bisa kita diam aja. Nggak boleh. Kalau nggak jadi umat terbaik kita. Kita sholat aja lah, udahlah. Kalau sholat aja tidak terbaik. Kita yang penting zikir, puasa, baca Quran, kita selamat diri kita sendiri. Bukan yang terbaik. Kata Allah yang terbaik yang mengajak orang. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan lebih baik daripada perkataan orang yang mengajak orang lain taat sama Allah. Kemudian wa amila shaliha, beramal soleh. Nomor 2 itu. Wa qala innani minal muslimin. Baru boleh ngaku Islam kalau dia mengajak orang untuk taat dan beramal soleh untuk dirinya. Baru boleh dia ngaku Islam. Kita azan dulu, hayya 'alas shalah, panggil orang datang. Yang azan pun belum sholat juga. Begitu orang datang, ya sholat. Amilah sholihah, sama-sama sholat. Yang manggil sama yang dipanggil sama-sama sholat. Dalam sholat ngaku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ngaku Islam. Dalam sholat ngaku Islam. Itu tertibnya begitu. Nggak bisa orang Islam diam aja. Kalau diam aja bukan umat terbaik. Kalahlah sama orang dulu kalau diam aja. Kalau cuma mengandalkan sholat, umat Nabi Nuh 900 tahun sholat. Mengandalkan puasa, umat Nabi Nuh 900 tahun puasa. Bisa kita imbangi itu. Cuma mereka nggak dakwah. Nabinya wafat, dia diam aja ibadah. Orang lain jahat dibiarin. Udah rusak, Allah kirim lagi nabi baru. Karena yang dakwah itu cuma nabi. Selain nabi nggak mau, orang dulu nggak ada itu. Nah, kita bukan nabi disuruh dakwah. Pekerjaan kita ini sama dengan pekerjaan nabi dulu. Nabi-nabi dulu maka dibilang nabi, dia dapat wahyu, dia dakwahkan untuk istri, anak dan keluarganya, dia disebut nabi. Kalau dia dapat wahyu, didakwahkannya untuk diri, anak dan keluarganya serta kaumnya, dia disebut rasul. Walikulli ummatin rasul. Setiap umat ada rasul. Rasul itu untuk umat. Kalau nabi untuk diri sendiri aja. Nabi Yahya nggak punya umat, mana umatnya? Umatnya umat bapaknya Nabi Zakaria. Kenapa nabi-nabi dulu kalah sama kita yang 70.000 yang bersama Nabi? Karena pekerjaan mereka dikerjakan juga oleh umat Nabi Muhammad SAW. Minimal kita ini kerja Nabi dulu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Minimal kita dakwah untuk diri kita dan keluarga kita. Itu pekerjaan nabi-nabi dulu. Kalau kita dakwah untuk orang lain, kaumnya, ada orang nggak sholat kita ajak sholat, ada orang main judi kita stop main judi, kita dibencilah sama ahli-ahli maksiat. Tapi kita pangkat kita itu pangkat Rasul di zaman dulu, maka berhak kita masuk surga bersama Rasul. Kalau enggak, protes dong orang dulu. Wah, kok dia pula dari saya Nabi, kata Nabi Musa. Mestinya saya dulu dari dia. Kenapa umat Nabi bisa 70.000 lolos mendului nabi-nabi yang lain? Karena kerjaan kita sama dengan kerjaan Nabi dulu. Kira-kira dapat nggak kita yang 70.000 itu rombongan pertama bersama Rasulullah? Dapat nggak? Kok diam aja? Dapat nggak? Insya Allah. Sahabat Nabi aja 114.000,
Kita dapat rombongan pertama, dijambak rambut kita sama sahabat. Aku duluan kan. Kami perang 27 kali kan. Kamu lawan Ahok aja pakai SMS nggak berani. Perjuangan agama itu perlu. Kalau enggak kita nggak jadi umat terbaik. Kalah dengan orang dulu kita. Kalau kita tidak ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, sholat aja, zikir puasa, kalah sama orang dulu. Percaya nggak? Umat Nabi Nuh 900 tahun, mana banyakan sholat kita sama mereka? Udah jelas kita kalah. Menangnya kita itu kata Allah, kamu jadi umat terbaik karena kamu dakwah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, yakin kepada Allah. Selama ini kita buat biar seluruh dunia benci, kita sendirian aja di kampung itu, yang lain semua benci sama kita. Kita tetap aja orang terbaik. Yang bilang siapa? Allah. Ini soal keyakinan. Hari ini ada orang ulama-ulama yang menempuh jalan aman. Dia nggak mau tanhauna 'anil munkar, nggak mau mencegah orang mungkar, nggak mau. Dia cuman sholat, zikir, ayo zikir semua, astagfirullah, istighosah, mau aja dia. Giliran ada kemungkaran, sudah diam. Yang penting adem. Bahkan dia bikin ceramah-ceramah, ramai orang datang, ribuan orang, manggil bencong ceramah. Bencong itu jangan dimusuhi katanya, harus dikawani. Ada menteri lagi bilang bencong harus dirangkul. Aduh, ngerangkul bencong. Itu dilaknat Allah. Dia mesti diberhentikan dari kelaknatannya itu. Betul? Betul nggak? Kok dikasih panggung ceramah depan ribuan orang? Joget lagi. Dapat lagi videonya saya joget. Astagfirullah. Dikawani pula si bencong joget sama ulama. Astagfirullah. Jadi kalau tugas ulama ta'lim, mengajar. Dakwah tugas kita semua kan, kuntum khaira ummah, kamu semua umat terbaik. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wajib ada sekelompok kamu yang kepada kebaikan. Wajib ada di antara kamu. Tapi kalau dalam terjemahannya hendaklah ada. Memang terjemahan nggak kuat. Itu bukan hendaklah, wajib ada. Dari mana wajibnya itu? Dari minnya itu. Itulah bahasa Arab tuh kaya sekali dia. Dia ada alatnya. Wal takum minkum, minnya itu kata ulama dua artinya. Litaba'id atau litabyin. Nah, itu dua artinya. Kalau litaba'id, hendaklah ada di antara kamu, minnya itu litaba'id, wajib ada separuh di antara kamu. Jadi kalau di kampung ini ada 1000 laki-laki, 500 mengajak orang berbuat baik, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, yang 500 lagi ibadah-ibadah aja, yang 500 nggak berdosa dia, karena sudah dikerjakan oleh 500 lagi. Fardu kifayah namanya dalam fikih. Tapi dia nggak bisa jadi umat terbaik yang nggak dakwah ini, yang terbaik yang dakwah itu. Kalau min itu litabiyin, semua orang laki-laki di kampung ini 1000-1000-nya wajib dakwah semua. Nah, itu namanya fardu ain. Fardu apa? Fardu ain. Kalau minnya itu litabiyin, saya percaya minnya itu litabiyin. Karena ada ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Minimal kita dakwah anak istri kita. Kita 5 waktu ke masjid, sholat, zikir kuat. Tiba-tiba sedang zikir habis zuhur, pulang dari masjid kita zikir habis zuhur. Kok tiba-tiba ada organ tunggal, perempuan nyanyi, iwa penye. Terus anak kita lari-lari, Pak, ibu joget Pak sama Pak Kumis. Ibumu? Iya Pak, ibu kita, istri Bapak joget tuh, yang nyanyi tuh ibu. Terus suaminya bilang, memang ibumu dari dulu ya begitu. Subhanallah. Dikirainya berpahala dia zikir itu. Dia berdosa zikir itu karena bininya dijogeti si Kumis. Dia diam aja.
Dia harus datangi si kumis itu. Kumis, jangan kau joget sama istriku, kau joget sama istrimu. Pulang, bawa pulang tuh istri. Kalau istri yang ngotot nggak mau pulang, tukar istri baru. Berjuta-juta perempuan dipertahankan, perempuan tukang joget sama si Joni. Laki-laki yang tidak punya rasa cemburu diharamkan mencium harum surga. Jangankan masuk surga, cium harum surga nggak bisa. Padahal harum surga itu dicium dari jarak 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Jangankan masuk surga, cium bau surga nggak bisa. Saya kasihan para laki-laki yang punya istri artinya seperti itu. Wajib minimal sama anak istri, minimal. Maka berhaklah kita masuk surga duluan dalam kelompok rombongan pertama bersama Rasulullah SAW. Baru rombongan kedua orang yang beriman, amalnya campur-campur, tidak takwa. Beriman, beramal juga, tapi tidak masuk golongan takwa. Orang seperti ini ditimbang amalnya, ditimbang amal. Nah, kalau orang takwa nggak ditimbang. Lihat wajahnya aja malaikat udah tahu ini ahli surga. Bekas wudhu, bekas sujud tuh bercahaya di hari kiamat. Tangannya, kepalanya, kupingnya, kakinya, wajahnya. Langsung malaikat tahu kamu semua yang bercahaya, ya masuk sana, masuk surga lewat pintu babus sholah, pintu sholat. Orang-orang yang jaga wudhu, jaga sholat bercahaya. 8 pintu surga ada 8. Yang kedua babur royan, orang yang mulutnya harum. Begitu dia kasih salam sama malaikat-malaikat, assalamualaikum, tercium bau harum berkilo-kilometer. Malaikat cium, harum sekali mulutmu. Ya, kamu dulu rajin puasa, betul. Ada pintu khusus untuk kamu, babur royan. La khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Demi sesungguhnya bau mulut orang yang puasa waktu di dunia. Bau apa enggak? Bau di dunia ya. Atyabu indallah, lebih harum nanti di sisi Allah daripada harumnya minyak kasturi min rihil misik. Jadi ada tanda-tandanya orang bertakwa itu. Kalau dia mati membela agama, ditembak dar, nanti bekas tembaknya itu darahnya masih mengalir di hari kiamat. Sampai hari kiamat musuh. Oh, kalau begitu kau masuk sana, ada babul jihad khusus untuk orang-orang yang mati syahid bela agama. Tandanya darahnya ada, tandanya rajin puasa mulutnya harum, tandanya rajin sholat bekas wudhunya bercahaya, bekas sujudnya bercahaya, tandanya dia ahli Quran, di depannya ada cok center. Orang-orang yang jalan, orang lain gelap gitu, tiba-tiba di depannya ada cahaya. Kemana dia pergi ada nur di depannya. Ahli Quran. Allahumma ja'al Qur'an lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa 'ala sirati nura. Jadi gitu dia. Wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba. Itu ada doa diajarkan Rasul. Ya Allah, jadikan Quran di dunia untuk kami bahan bacaan kami siang dan malam. Dan jadikan di dalam kubur sahabat yang setia. Quran itu ngawali kita di kubur. Berbentuk makhluk yang sangat ganteng dan harum, memukul semua siksa kubur yang datang. Sehingga orang-orang ahli Quran itu nggak busuk badannya, nggak busuk. Ada yang jaga. Munisa, tulisannya Munisa, sering salah orang baca itu. Bacanya Munisa, bukan Munisa. Di dalam Quran orang Arab nggak bisa membaca Hamzah dengan Hamzah, mesti dihilangi Hamzah yang kedua. Ituni nggak bisa, walaupun tulisannya ituni, bacanya ituni, begitu. Di kubur ada sahabat Quran. Nggak heran sahabat Nabi satu malam tidur di perjalanan,
Tiba-tiba didengarnya dari dalam tanah ada orang baca suratul muluk, surah al-muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kalau kita apa yang terjadi tuh? Lagi tidur gitu di atas tanah. Ada orang baca Quran dari dalam tanah, kira-kira apa yang terjadi kalau kita? Loncatlah kita kabur. Sahabat tidak, itu hebatnya sahabat tuh. Beda sama kita sahabat. Mereka tuh orang-orang yang diridhai Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Tenang aja mereka. Sampai di kota Madinah ngadu, ya Rasul tadi malam di perjalanan ada orang baca Quran dari dalam tanah. Oh, kata Nabi itu ada kuburan. Udah hilang nisan-nisannya nggak ada, sehingga udah rata sama tanah. Kamu nggak tahu itu ada kuburan orang Islam. Hobinya di dunia baca Quran. Maka waktu dikubur dia baca tabarakalladzi biyadihil. Baru keluar hadis Nabi. Barang siapa yang setiap malam membaca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka orang itu akan lepas daripada siksa kubur. Quran itu dikubur jadi teman setia. Kalau istri nggak teman setia, kita mati dia nggak ikut kok dikubur. Ada perempuan yang mau ikut dikubur kalau suaminya mati? Maka istri dibilang pakaian. Hunna libasul lakum, istri itu pakaianmu. Wa antum libasul lahun, dan Quran mengatakan kamu itu pakaian istrimu. Istri itu pakaian, kalau mati tinggal. Kita pakai kain kapan, nggak pakai kain. Pakaian tinggal tuh. Tapi kalau munisa, sahabat setia, itu ikut dalam kubur. Bahkan di hari kiamat, di atas sirat, wa ala sirati nuro. Jembatan sirat itu 1500 tahun perjalanan. 1000 tahun mendatar, 1000 tahun mendaki, 1000 tahun menurun. Gelapnya bukan main, tapi orang yang baca Quran ada cahaya depannya. Malaikat udah tahu, ini lain ini. Kamu begitu sampai seberang tanya, kamu mau kemana kamu? Saya mau ke surga saya. Itu center yang terang itu bacaan Quran saya dulu. Masuk. Seandainya ahli Quran masuk neraka, wa minan nari sitron wa hijaba. Nanti kalaupun masuk neraka, orang yang ahli Quran itu nggak angus terbakar, karena Quran itu menjadi pembungkus dan pendinding antara tubuhnya dengan neraka. Wa fil jannati rafiqah. Dan di surga dia menentukan derajatnya, derajat keberapa, itu sejauh mana hafalan Quran dan bacaan Quran yang dia baca di dunia. Makanya kalau kita udah tua begini belum bisa baca Quran, rugi besar lah. Rugi, aduh, umur kita habis untuk apa aja? Membaca Quran kok nggak bisa. Tetangga saya waktu anak saya masih kecil, Nafisa, itu supaya anak saya ada teman, sebab anak saya sekolah di rumah. Anak saya tidak sekolah, anak saya sekolah di rumah, homeschooling. Tanah saja ke sekolah. Supaya ada teman-temannya, anak-anak kampung itu 20 orang itu 30 orang ngaji di rumah kami ajarin gratis. Itu umur 4 tahun, sebulan anak-anak kami itu sudah bisa baca Quran. Semuanya sudah bisa baca. 4 tahun 5 bulan umurnya anak-anak itu semua udah hafal Yasin. Yasin itu gak perlu dihafal, dibaca aja tiap hari, hafal sendiri. Kenapa disebut Yasin itu qalbul Quran, hatinya Quran? Karena Yasin lah yang paling mudah dihafal. Saya nggak pernah menghafal Yasin, baca aja, baca tiap malam. Sebodoh-bodoh orang 60 hari hatam, hafal. Itu yang paling bodoh. Baca Yasin tiap hari 60 hari hafal. Itu yang paling bodoh itu. IQ-nya 99 itu. Kalau yang IQ-nya 120 ke atas, 2 minggu hafal Yasin itu. Karena Quran ini sangat mudah untuk dihafal. Faqra'u ma tayassaru minal Quran. Bacalah olehmu yang mudah dari Al-Quran itu. Yang mudah dari Quran apa? Yasin. Percaya, tes lah. Jutaan orang udah membuktikannya. Enggak semua Quran itu gampang. Al-Kahfi
Kita dengar 100 kali belum tentu hafal. Al-Kahfi memerlukan usaha untuk menghafalnya. Satu ayat. Kalau Yasin nggak usah, dengar aja hafal, baca tiap hari hafal. Makanya Quran bilang faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah dari Quran itu. Kenapa Allah suruh yang mudah? Karena ada yang sulit. Kalau ayat-ayat hukum melintir lidah tuh bacanya, betul. Coba baca Al-Baqarah 282 coba, kalau melintir, karena itu ayat hukum jarang keluar. Sekali aja dia keluar coba. 282 surah Al-Baqarah. Kalau kamu bertransaksi tidak tunai, idza tadayantum bidainin, apabila kamu itu bertransaksi tidak tunai, ila ajalim musamma, pakai batas waktu 3 bulan, setahun, 10 tahun, faktubuh, tulislah olehmu transaksi itu. Jadi menulis itu perintah Quran. Kalau kamu nggak bisa nulis, cari tukang tulis. Jadi konsep notaris itu konsep Quran. 14 abad yang lalu orang Eropa masih buta huruf, belum bisa nulis. Orang Eropa baru bisa nulis setelah dijajah Romawi. Hurufnya kan Romawi, A, B, C, D, E, F, G, itu kan huruf Romawi, bukan huruf Eropa. Dipinjam sama Eropa 2000 tahun nggak dibalikin sampai sekarang. Masalahnya itu, ketika Islam memerintahkan tulis, kalau nggak ada tukang tulis cari juru tulis. Itu orang di dunia belum ada notaris. Notaris itu konsep Quran. Dan panggil saksi 2 orang laki-laki. Kalau nggak ada 2 laki-laki, 1 laki-laki, 2 perempuan. Sampai sekarang itu konsep itu ditiru oleh seluruh dunia, nggak berubah-berubah itu. Ngapal itu susah, karena apa? Ayat hukum. Yasin bukan ayat hukum, dia statement. Wah, mudah ngapalnya. Ar-Rahman agak susah, karena balik fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban 32 kali itu, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Memerlukan latihan untuk menghafalnya. Orang-orang yang bertakwa ini ada 8 pintu surga. Amalan-amalan mereka nanti di akhirat ada ciri-cirinya masing-masing. Maka mereka boleh masuk tanpa diperiksa. Yang kedua itu harus diperiksa. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang lebih banyak baiknya dari jahatnya setelah ditimbang, dia masuk surga setelah ditimbang. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau ditimbang amal lebih banyak jahatnya dari baiknya, apa boleh buat, walaupun beriman mesti dibakar sampai dosanya lunas. Makanya yang masuk neraka nggak sama. Orang beriman masuk neraka tidak sama. Ada yang sebentar, ada yang lebih lama, ada yang lebih lama, ada yang lebih lama, ada yang lama sekali. Tergantung dosa yang dilakukannya. Jadi dari sini kita ambil satu pendapat lagi, bahwa orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Itu kita keliru. Kawan sholat baik, bagus, 5 waktu ke masjid, tiba-tiba ketangkep nyolong sepatu. Langsung kita bilang, percuma kau sholat. Loh, sholat kok percuma? Sholat nggak percuma. Kau sholat, nyolong, maling kau nyolong, kau percuma sholat. Enggak, sholat dibayar pahala, nyolong dibayar dosa, di akhirat ditimbang. Jangan bilang percuma. Jadi lebih baik nyolong nggak usah sholat gitu. Ayo, gimana coba? Kamu sholat nyolong, kamu lebih baik nggak usah sholat nyolong gitu. Ya tetap aja. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan satu kebaikan walau sebesar biji sawi, Allah lihat perbuatannya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Satu perbuatan baik Allah bayar 10 pahala. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan amal jahat biarpun sebesar atom, Allah lihat dan Allah bayar dosa. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun.
Siapa berbuat satu dosa dibayar satu dosa. Allah nggak mau menganiaya hambanya, tapi berbuat satu baik dibayar 10. Wa kana bil mu'minina rahima, adalah Allah sangat baik, sangat kasihan sama orang beriman. Sebetulnya kalau ada orang beriman masuk neraka memang kebangetan lah. Berbuat baik satu dibayar 10 pahala, berbuat jahat satu dibayar satu dosa. Tiba-tiba ditimbang banyakan dosanya, kan sontoloyo bener itu. Berbuat baik satu dibayar 10, berbuat jahat satu dibayar 1. Giliran ditimbang pahala 100, dosa 1000. Iya. Makanya yang masuk neraka itu memang orang-orang yang memang betul-betul bedogol, itu kata orang Medan, bedogol. Sontoloyo tenanan itu kan. Pengkucur kalian yakin masuk surga, pemegang kunci surga? Bukan. Saya pun tak yakin saya masuk surga. Cuman hitung-hitungannya itu loh, begitu baiknya Allah. Wahum la yuzlamun, mereka tidak dianiaya oleh Allah. Allah enggak menzalimi orang-orang beriman. Makanya kalau orang masuk neraka kata Allah, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Kami enggak menganiaya ahli neraka, tapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Jadi siapa orang baik? Bukan orang yang tidak pernah berdosa. Nggak ada orang yang nggak berdosa kecuali Nabi dan Rasul. Tidak ada pohon tidak bergetah meskipun birah dengan keladi. Tidak ada insan yang tak bersalah kecuali Rasul dengan Nabi. Kalau kita pasti salah. Terus siapa orang baik? Menurut konsep Quran, orang baik adalah orang yang perbuatan baiknya lebih banyak dari dosanya. Jadi orang baik itu ada dosanya. Siapa orang yang jahat? Menurut Quran orang jahat adalah yang ketika ditimbang lebih banyak jahatnya dari baiknya. Orang jahat ada baiknya. Maling sedekah juga, nyolong 1 miliar sedekah 10 juta. Ditulis di papan tulis tuh, hamba Allah 10 juta, sak masjid geger, asal masuk masjid. Ya Allah, yang lain 10.000, 15.000, dia 10 juta, ya Allah. Hamba Allah. Supaya nggak tahu orang, tapi dia cerita, Allah. Kamu tahu yang 10 juta itu? Enggak. Hamba Allah. Ya, iya, saya. Makanya kalau kita lihat konsep Islam ini luar biasa. Teruslah berbuat baik walaupun kita masih berbuat jahat. Hentikan perbuatan jahat walaupun mungkin kita belum berbuat baik. Ada lebih ekstrim ulama mengatakan, tidak usah berbuat baik, asal jangan berbuat jahat. Wah, hebat itu. Lama saya renungi itu. Tidak usah berbuat baik, asal jangan berbuat jahat. Wah, kalau gitu nggak usah sholat, itu jahat. Kalau gitu saya nggak usah puasa, itu jahat. Itu jahat. Kalau gitu saya nggak usah pergi umroh, saya orang kaya, itu jahat. Orang kaya wajib umroh sekali seumur hidup. Orang kaya wajib berhaji sekali seumur hidup. Nah, kita salah ngaji, kita bilang haji wajib, umroh sunat. Enggak, dalam mazhab Syafi'i wajib haji sekali dan wajib umroh sekali. Nabi itu 4 kali umroh, sekali haji. Ada lagi yang bilang tidak sah naik haji, tidak sah umroh kalau belum naik haji. Nabi 4 kali umroh baru naik haji. Ini kadang-kadang banyak statement-statement aneh ini di negeri ini. Karena itu nggak pernah ngaji jadi ustad. Tempo-tempo dia ngajar, besok-besok dia joget. Repot. Dalil Imam Syafi'i mengatakan haji dan umroh wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan wajiblah kamu menyempurnakan hajimu dan menyempurnakan umrohmu karena Allah. Dipisah dengan waw atof. Waw namanya waw atof. Waw atof itu dalam bahasa Arab lil mutlaqil jam'i, mengumpulkan 2 perkara yang sama hukumnya. Jadi misalnya di sebelah kanan itu wa aqimus shalah, wa-nya itu uzkur ibtida, dan ingatlah, persempurnakanlah olehmu salat. Wa aqimus shalah, dan tegakkan olehmu salat. Wa
atuz zakah, dan sempurnakanlah zakat. Salat hukumnya apa? Zakat hukumnya apa? Nah, itulah gunanya waw itu. Wa atimul hajja, dan sempurnakan olehmu haji dan umroh karena Allah. Hukumnya naik haji apa? Wajib bagi yang mampu. Umroh sama kan, wawnya waw atof. Wah, kan kita waktu naik haji kan umroh juga. Kalau itu nggak usah diulang. Kalau umroh waktu haji tamattu kan kita umroh dulu baru haji kan gitu. Itu kan umroh. Kalau itu nggak usah diulang, cukup wa atimul hajja lillah, cukup. Sempurnakan hajimu karena dalam haji ada umroh. Kenapa diulang? Wal umrota lillah, berarti umroh yang lain. Paham? Wah, mana mungkin Imam Syafi'i keliru? Bisa saja, dia kan bukan Nabi. Kalau Imam Syafi'i keliru apalagi kita. Aduh, Imam Syafi'i itu hafal 600.000 hadis. Kita 6 hadis saja salah baris. Itulah golongan orang beriman. Ada yang nggak ditimbang, ada yang ditimbang. Allah maunya kita itu mati jangan ditimbang-timbang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu orang beriman, ittaqullah, bertakwa kamu. Haqqa tuqati, mati-matian. Enggak bisa sampai mati, banyak kali godaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Minimal paling tidak kalau kita orang beriman ini enggak bisa mati takwa, minimal matinya muslim. Minimal. Apa itu muslim? Aslama yuslimu islaman, menyerah dengan hukum Allah, enggak ngelawan. Ada orang Islam yang ngelawan sama hukum Allah. Pak, ayo sholat yuk. Apa sholat? Nggak tahu kamu, saya kepala preman di sini. Kupatahkan leher kau nanti ngajak-ngajak aku sholat, katanya. Padahal dia orang Islam, diajak sholat marah. Bu, ibu orang Islam? Islam. Sudah 2 kali saya naik haji. Kok masih pakai rok pendek? Kalau pakai rok pendek kenapa? Ngelawan. Bukan apa-apa bu, kan wajib. Wajib kalau saya nggak mau buat, kamu apa? Nggak apa-apa bu, cuman kucing aja lihat ibu udah buang muka ya. Kucing aja lihat dia buang muka. Udah umur hampir 70 masih pakai rok pendek. Apalah yang dia banggakan dengan pakaian model Eropa itu? Itu pun Eropa bejat itu. Kalau 100 tahun yang lalu orang Eropa pakai jubah panjang, pakai kerudung, bahkan sebagian mereka pakai cadar. Walaupun mereka Kristen, walaupun mereka Yahudi. A curtain on her face. Saya ingat sekali itu. Ada cadar di depan wajahnya. Nabi Isa itu ibunya Siti Maryam pakai cadar. Dan ketika saya di luar negeri, saya ketemu beberapa orang pendeta Yahudi. Istrinya itu pakai cadar hitam-hitam, nampak mata saja. Yahudi. Karena memang ada di Korintus 2 ditulis pakai cadar itu. Itu untuk wanita-wanita soleha dari golongan Yahudi. Kita ditulis di Al-Ahzab 59. Hai Nabi, ya ayuhan Nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Hai Nabi, perintahkan istri-istrimu, anak perempuanmu, dan semua istri-istri orang beriman sampai hari kiamat, wajiblah mereka menutupkan wajah mereka dengan jilbab-jilbab mereka. Jilbab itu menutup wajah, menutup kepala, wajah, dan dada. Kalau yang nampak wajah namanya kerudung. Perintahnya di surah An-Nur ayat 31. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Wajiblah perempuan-perempuan menutup tubuhnya dengan kerudung, kerudungnya sampai dadanya. Illa ma zahara minha, kecuali wajah dan telapak tangannya boleh kelihatan. Itu An-Nur. Yang disuruh tutupkan itu kerudung, khimar, jamaknya khumur. Sedangkan Al-Ahzab bukan khumur, tapi jalabib. Bentuk tunggalnya jilbab. Apakah jilbab? Jilbab itu pakaian yang lapang, yang longgar, yang dapat menutup kepala, wajah, dan dada. Siapa yang bilang? Departemen Agama yang bilang. Makanya Menteri Agama kemarin ribut-ribut cadar. Nggak ngaji sih. Kitab terjemahan dia saja, apalagi tafsirnya yang 12 jilid. Kitab Quran, ambil satu itu Quran. Itu terjemahan tuh, coba ambil satu.
ambil satu. Nah, yang bawah tuh, yang bawah. Ambil satu. Yang ada terjemahan. Itu ada terjemahan tuh. Ya, ini ada. Mari. Biar kalian tahu ini kan yang dicetak oleh pemerintah Republik Indonesia. Kementerian Agama ini yang buat. Kalau ada terjemahan nggak ngikut ini, diberangus, ditangkap, nggak boleh. Semua terjemahan di dalam negara Republik Indonesia wajib terjemahan yang dimiliki oleh Departemen Agama. 690. Nah, baca satu yang kuat. Hai Nabi 59 ayat 59. Ayat 59 sebelah kiri. Ya. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jilbab adalah nomor 690. Lihat bawah footnote catatan kaki. 690. Itu di bawah itu 690. Bawah lagi bawah itu. Jilbab ialah 690. Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, wajah, dan dada. Menutup kepala, wajah, dan dada. Tiba-tiba yang nutup wajah nggak boleh. Padahal yang mengatakan menutup itu adalah Qur'annya Kementerian Agama. Nah inilah makanya ngangkat Menteri Agama itu harus orang yang soleh. Kadang dia minta maaf, udahlah jangan diperpanjang. Tapi kan sudah terlanjur seluruh. Ini kejadian kemarin di yang tafsir 12 jilid warna kuning. Beli satu sini, beli tafsir Kementerian Agama 12 jilid. Diterbitkan oleh Institut Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, ditandatangani oleh Kiai Haji Munawir Sazali, Menteri Agama waktu itu. Dicetak pakai uang negara. Salah satu pentafsirnya yang hidup tinggal satu kalau nggak salah saya. Said Akil Munawar, abang sepupuran saya, mantan Menteri Agama itu salah satu yang masih hidup, pentafsirnya itu. Juru tafsirnya. Nah, pasang sini, taruh sini. Biar kita itu mengikuti kitab, jangan katanya-katanya. Paham? Paham nggak? Nah, jadi kita itu disuruh bertakwa itu supaya di akhirat nggak diperiksa-periksa. Hendaklah ada sekelompok kamu, karena ada minkumnya itu, minnya itu litabiyana. Kul itu perintah. Betul. Qul, katakan hai Nabi, itu perintah apa enggak? Itu fi'il amar, perintah. Perintah Allah itu cuma dua hukumnya. Kalau enggak wajib, sunat. Ada perintah Allah haram, berzinalah kamu ada, mencurilah kamu ada. Kalau perintah Allah itu hanya dua, kalau enggak wajib, sunat. Itulah makanya di dalam mazhab Syafi'i memasangkan cadar ke depan wajah seorang wanita yang sudah akil balik itu hukumnya dua. Imam Suyuti dan kawan-kawan mengatakan wajib. Imam Nawawi Ad-Dimashqi dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab mengatakan sunat. Kalau wajib dan sunat dua-duanya syariat Islam. Betul? Betul? Nggak boleh dilarang. Negara wajib menjamin. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agamanya masing. Gak boleh dilarang, justru negara wajib menjamin terlaksananya syariat Islam yang dipakai oleh seluruh orang Islam. Ajaran Hindu untuk diamalkan 100% oleh orang Hindu. Boleh dilarang atau negara menjamin? Orang Kristen menjalankan agama Kristen 100%, negara melarang atau menjamin? Nah itu kita orang Islam mau pakai celana cingkrang, mau pakai jenggot, mau pakai serban, itu kan ajaran Islam. Perkara sunat, wajib atau boleh mubah, yang jelas negara menjamin.
Kadang-kadang baca undang-undang dasar pun nggak beres. Orang nggak sekolah, preman-preman, pemain togel jadi DPR. DPR satu periode jadi wali kota. Yang penting ada duit. Nggak jelas sekolahnya, ngajinya di mana, jadi pejabat. Narapidana jadi komisaris. Memang negara nggak beres. Nah, sekarang orang ngasih salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Karno 20 tahun jadi presiden. Kurang nasionalis apa Bung Karno? Ketua PNI, Partai Nasionalis Indonesia. Bung Karno tuh nasionalis tulen. 20 tahun jadi presiden, salamnya cuma satu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, titik, nggak ada yang lain. Pak Harto 32 tahun jadi presiden. Ya Allah, kurang apa nasionalisnya Pak Harto? Di PBB dia pidato nggak berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 32 tahun nggak berubah. Habibie sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Dur, kalau Gus Dur ditambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal wa fi kulli hal wa ni'matin. Kalau orang dia kiai, nggak ada salam lain. Ibu Megawati pun kalau nggak salah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak ada tambahan. SBY 10 tahun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diterjemah, salam sejahtera bagi kita semua, terjemahan assalamualaikum. Sekarang iya 6, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, macam-macam. Untung nggak 200. Kalau 200 nggak jadi pidato. Loh, kita itu kan bermasyarakat Pak, kita kan punya 6 agama, jadi kita itu harus toleransi, jangan begitu. Loh, emang Bung Karno nggak toleransi? Pak Harto nggak toleransi? Gus Dur nggak toleransi apa? Cuman yang ini aja yang toleransi, nyebut-nyebut pakai salam agama lain. Loh ya kan kita itu kan bermacam-macam Pak, bermacam-macam pun Undang-Undang Dasar 45 nggak membolehkan itu. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Bukan campur-campur. Baca undang-undang aja nggak beres. Itulah aku bilang tadi, memang nggak sekolah. Kalaupun sekolah IQ 99. Orang masing-masing kok campur-campur. Kalau orang Kristen mau bilang shalom, silakan. Nggak usah pakai assalamualaikum, nggak usah campur-campur. Kalau orang Hindu mau bilang om swastiastu, silakan aja, nggak usah dia mesti pakai assalamualaikum. Kalau dia cuma pakai om swastiastu, kita nggak merasa dilecehkan kok, betul? Karena menjalankan agama masing-masing. Kok memahamkan itu aja susah sih? Nah, ini memang sengaja dihancurkan kita ini. Ini orang-orang pluralis ini. Profesor, doktor, kiai bukan orang-orang bodoh. Yang menyesatkan agama di akhir zaman ini bukan orang-orang bodoh. Profesor, doktor, kiai, ahli agama, tamatan pesantren, nahung sorobnya melincir. Tapi apa dia bilang? Di televisi nasional. Semua agama sama saja. Sama saja. Kata Quran, inna dina indallahil Islam. Kata Allah yang paling betul agama Islam. Yang diridhoi Allah hanya Islam. Liudhirahu 'alad dini kulli. Tunjukkan sama agama yang lain bahwa Islam itu yang paling unggul. Walau karihal musyrikun. Walau penyembah banyak Tuhan benci kepadamu, urusan. Tidak ada urusan. Semua agama sama saja. Siapa saja, diulang itu, siapa saja yang berbuat baik di dunia, nanti di akhirat akan masuk surga. Apapun agamanya. Padahal dalam Undang-Undang Dasar mengamalkan agama, memeluk agama masing-masing. Saya akan masuk surga, tanya sama saya, kok kau tanya sama aku? Gitu aja susah, memahamkan gitu aja nggak ngerti.
Tengku Zulkarnain, saya. Agama apa yang paling betul di dunia? Menurut saya Tengku Zulkarnain, agama yang paling betul adalah agama saya, agama Islam. Anda telah menghina agama kami. Kapan? Tadi Anda bilang yang paling baik agama Islam. Betul. Kalau begitu agama kami salah. Agamamu kau tanya sama pendetamu, kok kau tanya sama aku? Ini orang pluralis, ini orang-orang pinter, Pak. Oh, Pak, doktor-doktor. Dan saya pernah didatangi ke kantor saya. Saya kan masih kerja saya. Bukan majelis ulama, kami nggak digaji. Di kantor tempat saya kerja cari nafkah. Datang dia, oh masuk. Oh, cerita. Dokter, ahli agama. Apa yang dia ngomong? Ini minum kopi, dia minta kopi. Ya, ambil kertas. Hidup beragama ini seperti sungai, seperti kali Ciliwung, kali Cimandi, gitu kan? Dia bikin kali, sungai. Beginilah hidup. Sungai Islam, sungai Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ini sungai-sungai. Nanti sungai-sungai ini semua mengalir ke laut. Apabila sampai di laut, nggak ada lagi sungai Islam, sungai Kristen, sungai Hindu, semuanya menjadi laut. Oh, maksudmu apa? Saya bilang. Ya, kita ini Islam, beribadah cara Islam, Kristen cara Kristen, Buddha cara Buddha, Hindu cara Hindu. Nanti kalau udah sampai akhirat, semuanya hamba Allah, masuk surga semua. Karena agama itu sama saja. Coba, bagaimana kita menjawabnya kalau kita nggak sekolah? Coba. Dia doktor, S3. Saya bilang, Masya Allah, begitu. Wah, cocok nih, kesempatan, saya bilang. Maksudnya, ya kita tukar-tukar agama aja. Ini kan mau bulan puasa nih, saya bilang, iya, kita masuk Kristen. Maksudnya biar apa? Ya biar gak puasa. Kan nanti masuk surga juga. Hah? Pas bulan puasa kita masuk Kristen. Supaya kita gak puasa sebulan penuh. Berdosa? Enggak, kan kita Kristen. Nanti habis hari raya ya kita masuk lagi agama Islam. Pas mau hari raya Cina kita masuk agama Cina biar bisa minum ciu. Hanya orang minum ciu deh. Orang sudah tukar agama lu. Oh enak nih, ada daging anjing bakar kita makan. Makan sayur kul campur daging anjing, ya enggak? Loh kok makan anjing Pak Haji? Wih, ini hari saya tukar agama Protestan, Bos. Pucat dia terus. Maksud saya ya nggak begitu. Loh kan sama aja semua. Syukur-syukur pas kita lagi agama Kristen mati. Wah dipakein sepatu beli, pakai jas jubah, pakai jas, pakai dasi, pakai jam tangan Rolex, ya nggak? Dinyanyiin lagi. Haleluya, haleluya dinyanyiin. Asik juga kita mati dinyanyiin. Pakai organ tunggal lagi. Hebat. Ya nggak begitu. Jadi gimana? Ya maksud saya ya bukan begitu. Loh maksudnya gimana, kan sama agama sama aja. Ya walaupun sama tapi maksudnya agama dia sama dia bagus, agama dia. Kalau begitulah kum dinukum aliadin. Ya pulang kau, gak usah kau minum kopiku ini, ku ambil terus. Kopi pun gak aku kasih minum lagi, ku ambil nggak jadi, biar aku yang minum. Orang dia mau bikin saya sesat, betul nggak? Yang saya risaukan, saya aja digituin apalagi yang lain-lain begini. Apalagi anak SMP, anak SD, anak SMA. Jangan cukupkan pelajaran agama di sekolah Pak, rusak anak kita Pak. Bawa anak kita ke masjid walau dari kecil. Panggil ulama-ulama yang lurus untuk menjaga akidah kita. Wala tamutunna illa wa antum. Paling tidak kita mati itu mati taat sama perintah Allah. Sampai sini aja. Udah 1 jam saya ngomong. Ada yang mau nanya 2 saja, silakan. Wah ini teh nih bukan kopi. Ayo nanya cepat, sayang waktunya. Kalau konsep selemah-lemahnya imam dalam berdakwah itu gimana kondisi masyarakat sekarang? Kata Nabi, dakwah itu kata hadis Muslim 3 cara. Kalau melihat kemungkaran, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu melihat kemungkaran, wajiblah kamu menukarnya dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau polisi pakai pistol, ini main judi ya, bubar. Kalau nggak bubar saya bawa ke polsek kamu. Nah, itu pakai kekuatan tangan. Kalau nggak mampu dengan tangan,
Fa illam yastati, kalau enggak mampu dengan tangan, wa illam yastati fa bilisanihi. Kalau enggak sanggup dengan kekuasaan, pakai mulut. Kalau saya pakai kekuasaan, Pak, pakai tangan saya. Di kampung saya di Medan ada orang main judi, saya sendiri datang. Enggak saya bawa murid-murid saya. Naik Vespa saya taruh, saya punya kapak siem, Pak. Udah saya gerenda, wah kalau saya main kampak kenceng saya masukkan dalam bagasi Vespa itu, deng 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 deng. Ini main judi ya, saya bilang, bubar. Saya minta bubar sekarang. Ayo bubar. Udah azan, kita sholat. Jangan sampai habis sholat nanti belum bubar. Ayo semua sholat. Habis sholat datang lagi situ, belum bubar. Oh, kucagak lah Vespa. Bubar nggak? Bubar, Pak. Kalau enggak, ku cabutlah kampakku. Nggak ada di kampung saya orang main judi, nggak berani. Walaupun banyak pernah nyewa rumah, satu rumah main judi, puluhan orang. Saya bubarkan sendiri aja. Karena saya berani dengan kekuatan saya. Kalau enggak paling tidak dengan mulut. Janganlah main judi. Nanti datang bencana, yang mati bukan kalian aja, aku pun ikut juga. Kalau enggak sanggup dengan mulut, fabi qalbihi, pakai hatinya. Benci dengan hati. Wadzalika ad'aful iman. Benci dengan hati terhadap maksiat itu iman paling lemah. Kalau sama maksiat benci pun tidak, udah nggak beriman, itu munafik. Karena minimal yang paling kecil tuh melihat maksiat benci. Ada orang joget, nggak senang dia lihat. Tapi orang joget dia main pula kakinya. Munafik. Tercabut iman sudah dari hatinya. Dan kalau mendakwahkan kemungkaran itu dengan iman paling lemah, tidak merubah keadaan. Kitanya mungkin selamat, tapi anak cucu tetangga kampung hancur. Saya beri contoh. Saya duduk di kursi ini, saya jemur padi 200 kaleng di halaman rumah. Tiba-tiba datang ayam tetangga 200 ekor makan padi saya. Saya melihatnya dengan benci. Ayam, kau makan padiku. Habis itu padi dimakan ayam. Orang cuma benci aja. Ada orang jual narkoba di kampung kita, kita cuma benci aja. Besok-besok anak cucu kita ngisap narkoba. Hancur kampung itu. Nah, pakai yang kedua, pakai mulut, cuman bisa 4 kali aja. Efektifnya 3 kali pun. Datang ayam 200 ekor makan padi saya bentak, hos, loncat tuh ayam, 5 menit balik lagi satu-satu, makan lagi 200 ekor, kita bentak kedua, hos, dia loncat sedikit, makan lagi, bentak ketiga, hos, dia cuma noleh, bentak keempat, hos, cuma nos saja. Nggak ada manfaat, cuma 3 kali manfaat. Tapi kalau pakai tangan kita, pakai kuasa kita, oh jangan main-main. Saya udah tes waktu kecil, maka saya paham hadis ini. Saya disuruh bibi saya, jaga padi. Hati saya jengkel banget, nggak boleh main-main. Ayam banyak zaman itu, semua orang piara ayam. Saya berdiri, saya kejar-kejar itu ayam. Loncat, stres ayam tuh saya bikin jatuh-jatuh. Habis itu saya duduk di kursi, baca Koping Ho. Itu ayam tidak ada lagi yang datang. Bibi saya bisik sama bapak saya. Bang. Apa? Kata bapak saya, rumah sebelah-sebelahan. Aneh anakmu ini katanya. Tak ada 1 ekor ayam pun makan padi. Katanya. Begitu ratusan ribuan lah ayam tetangga, ayam kami aja banyak. Kata bapak saya, entahlah kalau anak itu katanya. Dalam hati saya, orang ku kejar-kejar kok. Paham? Kalau ada orang jual narkoba kita datangi sendiri nggak berani. Satu masjid datang habis sholat Jumat ke situ. Kenapa rupanya? Stop itu penjualan narkoba itu. Ada orang bikin warung tua situ. Satu masjid datang situ. Kalau nggak berani sendiri. Begitu. Paham ya? Walaupun kita nggak punya kekuasaan, minimal pakai mulut lah, rame-rame. Yang paling hebat itu kan pakai kekuasaan. Kalau pakai kekuasaan,
Presiden mengatakan misalnya dikeluarkan surat, Zuhur Asar seluruh pegawai negeri wajib sholat berjemaah, penuh tuh masjid, betul nggak? Pakai kekuatan. Polisi dia punya pistol, ada preman minta duit aja sama orang tuh, malak duit, pakai tato ular naga, duit, ular naga, duit. Takutlah satu kampung sama dia, tiap hari duit. Lapor sama polisi, datang polisi pakai pistol. Jadi apa ini? Cacing katanya. Berubah naga jadi cacing, pistol. Udah, satu lagi terakhir. Tadi disampaikan tugas kita ini kan sebagai awal karena dakwah itu kan wajib. Bagaimana menyikapi yang seperti saya sampaikan tadi, kalau kita berhadapan dengan yang lebih pandai mungkin daripada kita, tapi tidak bisa menjalankan itu gitu. Ya. Sebetulnya begini, yang paling efektif itu ada dua. Pertama, baik, naikkan baiknya. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Kalau datang yang benar, yang batil hancur. Nah sekarang memasukkan ke hatinya kebenaran, itu naikkan imannya. Bawa dia umroh, pulang umroh kan dia akan menghancurkan sendiri maksiatnya. Kita nggak tahu kalau di rumahnya ada video porno, mana tahu kita, masa kita periksa. Bagaimana kita menghancurkan itu? Kamu ada video? Enggak. Bawa aja dia pergi umroh, pulang umroh dibakarnya sendiri. Umroh kok beginian. Kenapa biar dia bakar? Padahal udah dia simpan 5 tahun. Karena kebenaran itu datang ke hatinya dengan dinaikkan imannya. Kenapa jemaah tablik itu 3 hari bisa merubah orang? Saya itu ikut dengan tablik itu dari tahun 88. Dia preman segala macam dikumpulin masuk masjid. Dia itu selama 3 hari berjemaah toh 15 kali sholat berjemaah kan 3 hari. Jemaahnya itu terus setiap putus wudu lagi. 3 hari nggak pernah putus wudu. Terus duduk taklim setiap hari itu 3 jam, dari jam 8 sampai jam 12 itu baca taklim. Yang dibaca itu Quran, hadis, ya nggak? Cuman fadhail amal. Itu membaca Quran dan hadis itu dengar pakai kuping, hati kita jadi bersih. Itu yang bilang Quran itu. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasul kepada kalangan kaum yang buta huruf. Tugas Rasul apa? Yatlu alaihim ayatih, membacakan ayat-ayat Tuhan mereka, ayat-ayat Tuhannya dibaca. 3 tahun itu di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Tiap malam dibacakan Quran, asal turun wahyu dibacakan. 3 tahun. Wa yuzakkihim, akibat mendengar Quran, akibat mendengar hadis Nabi, nasihat, hati mereka jadi bersih. Setelah hatinya bersih, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, baru dia mau dengar itu nasihat agama. Jangan kau begini, jangan kau begitu, bikin begini, bikin begitu, tuh baru mau diamalkannya. Ketika hatinya udah bersih, ilmunya tinggi pun kalau dinasihati, kalau hatinya kotor bisa kena bentak gitu sama dia. Pak Ustaz, Bapak kok nggak pernah ke masjid? Diam kau. Saya ini S3 tamatan Al Azhar Kairo. Wah, dia udah kalah kita. Coba kita tanya, sholat berjemaah itu hukumnya apa Pak? Ya terserah orangnya, tergantung. Karena dia takut kena, nggak jujur dia. Naikkan baiknya. 3 hari kemudian dia pulang ke masjid, doa nangis-nangis, ke masjid 5 waktu. Preman, tatonya tato naga tadi itu. Kenapa bisa begitu? Karena ketika dia keluar 3 hari, sholat berjemaah 15 kali, mendengar taklim 9 jam. Setiap habis ceramah, habis sholat ada baca taklim, ada ceramah maghrib dengan subuh. Mereka menjumpai orang bicara agama. Pak, kita sama-sama diikat dengan kalimat la ilaha illallah. Mari kita ke masjid Pak, 15 menit lagi sholat maghrib untuk bekal akhirat kita. Dia dakwahkan agama.
Nah, otomatis lah hatinya jadi bersih, berubah total. Kurang apa bandelnya gitorolis. Bulan puasa telanjang dia naik sepeda motor di Bandung, keliling kota Bandung. Bingung orang habis subuh ada orang telanjang naik motor, ngeng. Tiba-tiba berubah begitu, pakai jubah serban, mati sedang dakwah lagi di Padang. Ya dimana insya Allah berhidayah pada siapa. Naikkan baiknya, dudukkan dia dalam taklim minimal 3 hari, syukur-syukur bisa lebih. 3 hari itu cukup untuk sebulan lah, 10%. Siapa melakukan satu kebaikan dibayar 10 kali lipat. 3 hari jadi 30, begitulah kira-kira. Itu cara paling efektif. Yang kedua, datangkan orang yang lebih hebat dari dia. Kalau kita menyuruh orang sholat, sedangkan pangkat dia komandan kodim, letnan kolonel, mana laku kita. Pak, misalnya saya ini guru ngaji anaknya, asal ke masjid dia nggak mau ikut. Terus saya bilang, Pak, ayo ke masjid lah Pak. Pak Ustadz, yang ke masjid itu sampean, kamu itu memang kerjanya agama, kan Ustadz agama. Kalau saya ini dandim. Nah, saya sibuk Pak, saya mengontrol satu kabupaten ini. Nggak bisa. Kalau kamu memang Ustadz, memang tugasmu Ustadz. Sampai kiamat kita dakwah dia nggak mempan. Bagaimana caranya? Kita datangi kawan kita yang 5 waktu ke masjid, yang pangkatnya lebih tinggi, komandan korem tapi nggak pernah tinggal ke masjid. Kita bilang, Pak, itu ada kawan saya Pak, bapak guru, saya ngajar ngaji sama anaknya. Terus dia bilang, saya nggak perlu ke masjid, saya dandim. Loh, saya aja komandan korem ke masjid. Mana rumahnya? Sana Pak. Ayo hari Minggu besok kita datengin. Datang hari Minggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dandim hormat kolonel, komandan korem. Silakan komandan. Pak Ustadz, ini komandan saya komandan kodim, dia komandan korem. Ini komandan saya Pak Ustadz. Masya Allah. Duduk. Terus komandan korem bilang, saya dengar kamu setelah jadi komandan kodim nggak sempat lagi ke masjid katanya. Nggak pantas ke masjid itu untuk ustadz. Tidak betul komandan, saya sebentar lagi ke masjid. Ya kan ustadz, ya kan. Memang harus begitu. Yang dakwah tuh harus lebih besar dari dia. Makanya semua orang wajib dakwah. Kalau cuman ustadz yang dakwah nggak mempan Pak, nggak mempan, percayalah. Insinyur teknik pemborong paling besar se-Tangerang, yang ngajak guru ngaji anaknya, mana mau dia. Guru ngaji memang ini pemborong. Miliaran yang saya pegang nih. Bagaimana mengalahkan dia? Bawa pemborong tingkat nasional. Kamu saya dengar setelah jadi pemborong katanya nggak perlu ke masjid, nggak sempat lagi. Fitnah itu Bang. Nggak benar kan Ustadz? Memang begitulah dakwah itu. Kenapa sekarang baru kita paham? Kenapa Allah mewajibkan semua orang dakwah? Karena ada orang yang nggak mempan didakwahi oleh sesama profesinya. Tukang jeruk ngajak tukang cendol, nggak mau itu. Kau aja tukang jeruk ngajak. Harus yang ngajak tuh tukang jual emas yang lebih kaya. Memang begitu hidup ini Pak. Kalaulah dakwah ini hanya dipegang ustadz saja, nggak dapat hidayah orang Pak. Preman itu dapat hidayah dari preman. Ya, Din, kau sekarang udah nggak ngerokok? Enggak main judi lagi, nggak mabuk lagi. Kenapa? Aku ikut jemaah jenggot itu 3 hari. Ternyata kalau kita mati nanti dikubur ada ular yang menggigit kita. Aduh, ngeri. Sedangkan bosku aja udah tobat, kan bosnya bandit, kan ada bosnya juga. Kata si bandit ini, aku aja bosmu udah tobat, apalagi kamu semua. Ayo semua ikut saya ke masjid. Wah, ikut. Jadi begitu. Makanya kita baru paham kenapa dakwah itu kewajiban semua orang. Karena ada yang nggak mempan oleh didakwah ustadz, didakwah pengusaha. Ada yang nggak mempan didakwah pengusaha, didakwah oleh seorang wali kota. Ada yang nggak mempan didakwah wali kota, didakwah sama anak remaja. Om umur berapa Om? Wah, saya udah 60, masih mabuk ya Om.
Diam kau. Iya udah 60 mau mabuk. Ntar lagi mati om. Saya aja yang masih umur 14 tahun gak pernah mabuk om. Gak malu om sama saya. Malu dia. Kadang-kadang begitu. Ada seorang bapak umur 55 gak pernah sholat tahajud. Tiap malam bangun kencing, tidur lagi. Buang air kecil, tidur lagi. Sampai umur 55. Satu hari dia malam bangun mau masuk kamar mandi, di kamarnya ada istrinya. Terpaksa dia ke kamar mandi, keluar dari kamarnya, lewat kamar tidur anaknya. Habis buang air kecil balik, dia dengar anaknya nangis-nangis. Loh, kok anakku baru umur 14 tahun sudah nangis-nangis? Jangan-jangan putus cinta nih. Diintip, ternyata anaknya sedang sholat tahajud, nangis-nangis. Nangis-nangis. Terduduk bapaknya di lantai. Ya Allah, anakku belum akil balik, masih SMP sudah sholat tahajud, nangis-nangis. Padahal dia belum berdosa. Sementara aku ya Allah kaya raya umur 55 udah tua begini belum pernah tahajud. Aduh malunya lah. Ada hidayah gara-gara anaknya. Dia masuk kamarnya, dia wudhu, dia ambil baju koko pakai sarung, dia pertama kali dia sholat tahajud dia. Allahu Akbar, menangis-nangis dia. Istrinya pun heran. Tuh, kok suamiku jadi begini nih? Jangan-jangan mau mati nih. Selesai sholat ditanya istrinya, abang kenapa sih bang? Aku tadi lihat anak kita tahajud, nangis-nangis. Istrinya pun terkejut, waduh, aku nggak pernah tahajud mas, makanya sekarang tahajud, masa kalah sama anak kita. Jadi kadang-kadang dakwah itu dari orang yang lebih bawah, makanya semua harus dakwah. Kita tidak tahu dari mana hidayah datang. Siap insya Allah ya. Kadang-kadang masjid kita udah bagus, cuma tabligh nggak boleh datang, kotor. Nggak boleh tidur di masjid. Orang iktikaf boleh tidur, nggak boleh makan di masjid. Orang iktikaf boleh makan. Nabi itu 10 hari bulan Ramadan iktikaf di masjid. Nabi makan apa enggak? Kalau nggak makan 10 hari bagaimana? Nabi tidur apa enggak? Nabi minum apa enggak? Yang haram itu makan ke masjid saja. Di manalah kita enaknya makan ini enggak? Di masjid aja ada AC, saifillah, datang makan, habis makan pergi. Begini. Tidur di masjid saja, habis tidur pergi, itu yang haram. Kalau orang iktikaf boleh makan, boleh tidur, boleh minum di masjid. Dan fungsi masjid ini bukan untuk sholat. Sholat nomor 2. Kalau dalam Masjidil Haram nomor 3 sholat. Masjidil Haram itu yang pertama untuk apa? Lit-ta'ifin, untuk orang yang tawaf dapat 60 rahmat. Yang kedua wal-akifin, untuk orang yang iktikaf. Di sini tidak ada Ka'bah, berarti untuk yang pertama untuk apa ini masjid dibangun? Lil-akifin, untuk orang yang iktikaf. War-ruka'is sujud, yang ketiga baru untuk orang yang rukuk dan sujud. Salat itu nomor 3 bos. Nomor 1 masjid untuk tawaf kalau Masjidil Haram. Kalau masjid biasa nomor 1 untuk iktikaf. Karena sholat cuma 5 waktu. Kalau iktikaf berapa? Sehari semalam boleh, 10 hari boleh. Sholat mana ada orang sholat sehari semalam? Sholat aja, sholat apa? Makanya sholat itu kalau di masjid begini, fungsi masjid ini untuk sholat itu cuma nomor 2. Yang pertama untuk iktikaf. Orang yang niat iktikaf sah iktikafnya walaupun 5 menit. Apabila dia masuk masjid, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian dia duduk niat iktikaf, sah iktikafnya. Begitu. Jadi untuk apakah masjid dibangun? Untuk iktikaf. Tapi hari ini masjid jelek boleh orang iktikaf. Begitu bagus ditulisi, dilarang tidur di masjid, dilarang. Ada yang nulis dilarang iktikaf di masjid ini. Ada. Di foto dikirim ke saya. Loh. Jorok pak, orang-orang itu tidur. Orang tabligh itu tidur pakai alas, bawa sendiri alas. Tahu mereka liur yang keluar dari perut itu haram, najis. Kalau liur yang keluar dari mulut tidak, enggak. Tapi kalau tidur dari perutnya itu mengalir liur, itu sama dengan muntah, hukumnya najis. Maka orang tidur di masjid wajib pakai alas. Ada ilmunya semua. Nah, kita bulan Ramadan iktikaf, yang tidur tuh wajib bawa alas dari rumah. Karena kalau dia tertidur keluar liur yang keluar dari dalam perutnya itu najis, kena ke karpet. Mudah-mudahan ada manfaat lah pertemuan ini ya.
Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.